Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ilmu kewarisan. Ilmu kewarisan adalah ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dan mengetahui tata cara perhitungan serta mengetahui bagian atau kadar yang wajib dari harta peninggalan si pewaris yang menjadi hak bagi ahli waris yang berhak menerima. Ilmu kewarisan juga biasa kita jumpai dengan istilah ilmu faraid. Di dalam Indonesia, tentang kewarisan juga diatur dalam KUH Perdata, dimulai pada pasal 830 KUH Perdata sampai 1130 KUH Perdata, yang mengatur tentang penentuan ahli waris, orang yang tidak berhak menerima ahli waris, kemudian penentuan bagian setiap ahli waris, dan penentuan diberikannya wasiat dan lain-lainnya. Unsur-unsur yang tercantum dalam fikih kewarisan mencakup pewaris, yaitu orang yang meninggal dan meninggalkan harta waris, kemudian harta waris, kemudian ahli waris, orang yang berhak menerima harta waris, kemudian proses pewarisan seperti aul, rod, dan lain-lainnya. Karena itu, dalam mempelajari ilmu kewarisan merupakan hal yang sangat penting bagi kita, agar kita memiliki pengetahuan tentang aturan pembagian warisan serta menghindari dari konflik yang berkepanjangan antar anggota keluarga. Kemudian ada salah satu contoh tentang sengketa kasus yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah teman-teman mengetahui secara singkat penjelasan tentang fikih kewarisan, pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan salah satu contoh kasus sengketa kewarisan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung nomor 159 tentang kasus perdata pada tanggal 14 Maret 2023, yakni permasalahannya adalah para penggugat yakni IR, Tata Pradana RI dan juga kawan-kawannya, dan para tergugat yakni Ibu Endang Riyustini beserta 3 anaknya. Para penggugat menggugat para tergugat, yakni yang pertama, mereka mengklaim bahwasanya para tergugat membuat atau melakukan perbuatan pelanggaran hukum kepada saudara para penggugat, yakni almarhum Tuan IR Agustinus India Busana yang sekaligus menjadi ayah dan juga istri dari para tergugat. Yang kedua, mereka mengklaim bahwasanya anak dari almarhum Tuan IR Agustinus India Busana telah melakukan pelanggaran pada pasal 46 Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1947 tentang fikih tentang perkawinan, yakni mereka menuduh bahwasanya anak dari almarhum IR Agustinus India Busana tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang anak untuk merawat almarhum. Yang ketiga, mereka meminta hakim untuk menjadikan para penggugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhum IR Agustinus India Busana. Yang keempat, mereka juga meminta ganti rugi kepada para tergugat sebesar, yakni kerugian material sebesar 580 juta dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar. Selanjutnya, para tergugat mengajukan eksepsi atau penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh para penggugat dengan alasan bahwasanya yang pertama, gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak jelas atau kabur. Yang kedua, gugatan yang diajukan oleh para penggugat bersifat prematur. Dan yang ketiga, para penggugat tidak memiliki hubungan secara jelas dan juga secara inti terkait permasalahan keluarga pribadi oleh almarhum Tuan IR Agustinus India Busana. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tangerang memberikan keputusan pada tanggal 23 Februari tahun 2022 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 11 Mei 2022 dengan putusan mereka yakni menerima eksepsi dari para tergugat dan menolak gugatan dari para penggugat. Dan kemudian terjadi pemohonan kasasi dan MA berpendapat bahwasanya para tergugat tidak bersalah dan para tergugat tidak melanggar pasal-pasal yang diajukan oleh para penggugat. Kemudian MA juga mengadili untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi dan meminta pemohon kasasi untuk membayar biaya peradilan sebesar Rp500.000.
Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung yakni yang pertama, pasal 832 KUH Perdata, bahwasanya para tergugat masih hidup dan menjadi golongan pertama dalam ahli waris. Yang kedua, petitium dan posisita tidak sinkron sehingga menyebabkan gugatan yang diajukan oleh para penggugat menjadi tidak jelas atau kabur. Yang ketiga, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Akan ada penjelasan tentang analisis kasus yang telah saya sampaikan berdasarkan fikih pewarisan. Oke, berdasarkan fikih kewarisan, ahli waris yang mendapatkan dari Tuan almarhum I.R. Agustinus Busana, yakni yang pertama adalah Endang Priustini yang mendapatkan 1/8. Kemudian yang kedua, yakni yang pertama Yoga Muktara Aditya yang mendapatkan asoba. Kemudian yang keempat, anak perempuan kandung yang bernama Cetrina Nesa Belinda Maharani yang mendapatkan asoba. Sedangkan untuk saudara-saudara dari almarhum Tuan I.R. Agustinus Indria Busana tidak mendapatkan atau mahjub karena ada keturunan laki-laki. Baik, kesimpulan dari uji Mahkamah Agung memutuskan dan mengadili dari pemohon kasasi dan menghukum pemohon kasasi dengan membayar biaya pengadilan sebesar Rp500.000. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah bahwa pentingnya kita untuk mempelajari hukum warisan dan hukum perdata yang ada di Indonesia agar kita tidak salah dalam menetapkan hukum yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Mungkin apabila ada salah kata atau ada salah pengetahuan bisa dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.